Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semuanya, senang sekali ya, Pastor ini kembali menyapa dan melayani live streaming, doa penguatan bagi saudara, serta membagikan firman Tuhan, serta kesaksian, kesembuhan, kesaksian keajaiban Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan banyak orang lewat pelayanan yang ada saat-saat hari sebelumnya. Puji Tuhan yang sudah menyapa saudara di mana saja kah ini. Wah, langsung ramai banget. Puji Tuhan. Saya lihat kolom komentarnya langsung penuh. Yang like langsung ribuan orang. Senang sekali. Ayo mari baku ajak, baku share, baku bagi tentang kebaikan Tuhan. Dan juga boleh bantu di tap-tap layar di TikTok. Puji Tuhan. Halo yang di YouTube, di Facebook, yang di TikTok, yang di Telegram, yang di WhatsApp. Halo semuanya. Puji Tuhan. Pertolongan yang ajaib itu datang dari Tuhan Yesus. Pertolongan yang utama, yang selalu yang terbaik datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memikat hatiku, memikat hati banyak orang, dan hari ini, dan tidak mustahil waktu pujian ini saya bawakan untuk Tuhan. Dan saudara dengar, dalam 2 hari ini Pastor ketika men-scroll di TikTok itu ada informasi saya tidak kenal pribadi, saya pun tidak punya kontak beliau, tapi dalam 2 hari ini saya melihat ada berita bahwa hamba Tuhan Pendeta Erastus Sabdono katanya lagi kurang sehat atau lagi sakit gitu ya. Jikalau ini benar, saya ucapkan kalimat yang memberkati ini, diberkati kesehatan Pendeta Erastus Sabdono. Puji Tuhan ya, pulih kembali total. Tuhan tolong kasih umur yang ditambahkan supaya kita bisa sama-sama, sekalipun Pastor belum kenal secara pribadi, bisa sama-sama
di ladang Tuhan, melayani Tuhan Yesus sampai waktunya tiba, kita pulang ke sorga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan hidup untuk apa? Untuk menjadi berkat, untuk melayani sesama. Siapa yang rindu hidupnya jadi berkat? Amin. Setelah Tuhan tolong, puji Tuhan, hidup jadi berkat ya. Hidup melayani di gereja saudara di mana bertumbuh, di situ ambil bagian melayani. Melayani Tuhan, bukan kita sempurna, tapi kita mau memberi hati kita untuk menjadi anggur yang tercurah, roti yang dipecah-pecahkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat dan melayani Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini, thank you, harus melayani. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah selalu bahwa hidup ini ada masa, ada waktunya. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Hiduplah jadi berkat. Hiduplah melayani untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya ucapkan selamat hidup jadi berkat dan selamat setia melayani Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah bonus kesempatan waktu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup.
Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup, ya Tuhan Yesus. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah melayani. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Bila masanya tiba, hidup kita semua tidak ada yang sia-sia. Hidup sudah jadi berkat, hidup sudah melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sesaat lagi Pastor akan menyampaikan renungan sabda firman Tuhan Yesus. Dari manakah datang pergumulan, masalah, sengketa, beban-beban hidupmu, penyakit, susah, tekanan, dosa. Dan dosa itu juga sudah menjadi beberapa menu yang disuka oleh manusia. Di antaranya pertengkaran, iri hati, sehingga sengketa itu datang. Sengketa itu ya macam-macam, ya, kesulitan, penghalang, ya satu kata deh, pergumulan. Nah, ini yang kita akan baca sebagai pembuka, lalu penutupnya, dari manakah kita mendapat pertolongan? Sehingga waktu saudara dengar ini sampai selesai, saudara semua mendapatkan jalan keluar. Bukan hanya sekedar duduk persoalan, permasalahannya, tapi lewat pelayanan ini saudara mendapat jalan keluar dan doa-doa yang menguatkan Bapak Ibu yang terkasih. Kalau saudara merasa ini menarik, sharing yang akan Pastor bacakan ayat suci firman Tuhan, silakan dibagikan link tautan ini, silakan diajak teman-teman yang lain bergabung. Silakan di TikTok dibantu tap-tap layarnya, karena saudara akan mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus dengan saudara, meng-share, membagikan. Bapak Ibu sama-sama ambil bagian melayani Tuhan. Pastor yang menyampaikan, saudara yang membagikan, dan semua kita mendapatkan upah surgawi nanti di kekekalan. Let's go! Time for Bible! Yes, senang banget. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, Pastor akan membacakan sabda suci firman Tuhan, terambil dari
Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, kita lihat dulu ini pergumulan dan bisa menjadi penyebab duduk persoalan hidup kita yang kita alami kesulitan saat ini. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan. Saya berdoa ini jadi berkat buat hidupmu, ya. Dan kalau sudah jadi berkat, jangan simpan sendiri, tapi dibagikan kepada orang lain supaya mereka juga bisa mendapat berkat buat hidup mereka. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, dari manakah datangnya sengketa? Dari mana datang masalah? Dari mana datang pergumulan? Dari mana datang itu yang namanya tantangan, kesulitan? Dari manakah datangnya sengketa? Dari mana? Sampai ada pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Oh, jadi sekarang kita udah tahu nih. Dari mana datang masalah, pergumulan, sengketa, tantangan. Sehingga terjadi pertengkaran, kesulitan hidup. Dari mana? Dari hawa nafsu manusia yang berjuang di dalam tubuh mereka. Semua orang, termasuk yang ngomong ini, Andi Simon, punya nafsu. Ini yang kita harus sadar, ingat, dan sehingga kita dapat mengendalikan. Karena nafsu itu ada dalam setiap orang. Yang bisa membuat orang jatuh dalam kesalahan, aib, pelanggaran, dosa, percinahan, percabulan, ya, termasuk okultisme, pesugihan, dan sebagai dan lain, bahkan sampai ada yang membunuh, mencuri, merampok, menipu, karena nafsu itu membara. Nafsu itu menguasai hidup orang tersebut sehingga dia dikuasai oleh nafsu. Sehingga begitu banyak pergumulan, sengketa, pertengkaran. Bahkan kita melihat hari ini sampai urusan di pengadilan, masuk penjara, karena terlibat kasusnya sampai pidana. Lagi rame ini ada 3 hakim yang ditangkap, ya, diduga melakukan pelanggaran karena terjadi suap menyuap, diduga dan sudah diamankan akan diperiksa. Kalau betul, ya bisa jadi tergoda nafsu, ada suap dan sebagainya jika sudah terbukti. Dari manakah datang sengketa, pertengkaran, kesulitan hidup, sakit? Kalau sakit itu bicara soal banyaknya, saya lihat
cara makan yang tidak sesuai. Nafsu makannya gede, tapi mager melulu. Apa yang terjadi? Penimbunan. Setelahnya akhirnya penyumbatan. Penyumbatan akibatnya stroke, tensi naik, kolesterol tidak seimbang, asam urat tinggi, dan sebagainya. Dari mana datang penyakit yang saya lihat hari-hari ini? Ya, saya kemarin ketemu dokter juga, pas jalan gitu, seorang dokter muda, sama. Penyakit itu banyak dihasilkan dari makanan yang tidak seimbang. Dari mana? Dari hawa nafsu yang makannya banyak tapi tidak seimbang. Mager, PW, apa itu PW? Posisi wenak. Habis makan tidur, enak banget. Enak banget bagi daging dan menebalkan lemak. Tapi bagi untuk kesehatan itu tidak oke. Ya. Nah, kita sudah melihat di sini saudara-saudara satu contoh kasus yang memang banyak marak yang terjadi di antara kehidupan manusia. Dari manakah semua itu? Dari hawa nafsu mereka, hawa nafsumu, hawa nafsuku, yang saling berjuang dalam tubuhmu. Jadi saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah kebal dari hawa nafsu saya, tidak. Saya juga berjuang di dalam tubuhku. Maka pemberita firman tidak boleh sok, tidak boleh merasa seperti malaikat waktu dia khotbah sharing, karena dia juga manusia biasa yang berjuang di dalam dirinya menguasai hawa nafsu. Ya, jelas ya? Saya mau lihat dulu komentarnya. Jelaskah sudah ini ayat 1 dari Yakobus pasal 4? Udah jelaskah? Ya, Pastor. Kalau jelas, mana komentar jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Padahal tadi ilustrasi yang singkat, saya syukur jelas. Puji Tuhan. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Seram sekali kan? Seram sekali. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu sampai-sampai mau berkelahi. Ya, banyak banget kan, bahkan saudara kandung, saudara itu berkelahi. Karena apa? Karena rebutan harta, uang, dan sebagainya. Aset. Ya, kau berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Kamu tidak berdoa. Wow. Jadi kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak memperoleh apa-apa. Sekalipun nampaknya kau punya apa-apa, kau tidak memperoleh apa-apa. Sebaliknya, kalau kau mau memperoleh apa-apa, kamu harus berdoa. Wow, keren sekali. Apa yang kau dapat lewat doa-doamu itu adalah berkat Tuhan. Apa yang kau dapat lewat ambisimu itu bisa mencelakai engkau dan tidak tenang hidupmu. Kau akan dikuasai oleh sengketa, pertengkaran, dan masalah. Ayat yang ketiga dari Yakobus pasal 4. Atau kamu berdoa juga, ya. Jadi saudara jangan kira orang-orang itu yang dalam pergumulan tidak pernah berdoa. Mereka juga berdoa barangkali atau pernah berdoa sesekali. Tetapi di sini katakan apa?
kau berdoa juga atau mereka juga berdoa, tetapi kenapa tidak dapat apa-apa? Sementara katakan bahwa doa itu berkuasa, doa itu menghasilkan sesuatu yang ilahi, yang rohani, terbangun, mengenyangkan. Tapi kenapa ada yang doa sesekali atau doa ikut-ikutan? Tuhan sudah kasih tahu, kau berdoa atau mereka ada juga yang berdoa dengan cara-cara yang berbeda-beda. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Why? Karena mereka, kamu salah berdoa. What? Jadi doa juga itu ada yang benar, ada yang keliru. Ya, Bible mencatat salah berdoa. Apa yang dimaksud salah berdoa ini? Sebab yang kamu doakan atau yang kamu minta di dalam doa-doamu itu hendak kau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu kembali lagi. Apa yang membuat orang ribut, tengkar, masalah, pergumulan datang? Hawa nafsu, sakit, penyakit, obesitas, hawa nafsu makan, tidak terkontrol. Rohaniawan, orang-orang beragama, atau mereka yang berdoa, mereka juga berdoa. Dalam beberapa sesi ketika saya sharing ke teman-teman di gereja atau pertemuan hamba Tuhan, mereka di dalam saat santai mereka berkata, Pastor Randy, kami hamba Tuhan, kami tahu cara berdoa, kami juga berdoa, tapi kenapa tidak seperti Tuhan pakai Pastor Randy dalam pelayanan seperti ini? Begitu banyak orang sakit disembuhkan, begitu banyak kesaksian yang nyata kami dengar dari keluarga kami, pulang kebaktian, mereka sembuh, mereka sehat, mereka dijamah Tuhan, hidup yang berubah, cinta Tuhan dan sebagainya. Kenapa? Kami juga berdoa. Orang-orang agama apapun juga berdoa. Tapi di sini ada yang kita perlu membuka hati, menerima rema ini, nasihat dan sekaligus teguran yang kuat buat hidup kita dari firman Tuhan. Apa? Mereka berdoa. Banyak orang yang tahu berdoa atau manusia pernah berdoa. Tetapi doanya itu hanya sebatas memuaskan daging, memuaskan hawa nafsu. Isinya minta-minta. Memang doa juga adalah bagian daripada permohonan. Ada doa syafaat, ada doa peperangan, ada doa penyembahan dan sebagainya, ada doa puasa. Tapi juga isinya adalah permohonan. Tapi kadang-kadang ada kita melihat sebagian besar orang doa-doa itu hanya minta-minta. Dan kalau belum tahu, saya kasih tahu sekarang. Jangan sampai doamu minta-minta dan semua itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Hari ini saya beritahu, saudara tolong di-share berita ini kepada semua gereja, semua hamba Tuhan, semua orang percaya, tolong di-share bahwa kalau caramu doa hanya minta dan di dalamnya semua itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Dengarkan, si hamba Tuhan membacakan ini, saya memberikan sharing ini atas dasar firman Tuhan. Doa yang kita naikkan untuk memuaskan hawa nafsu, Tuhan kasih tahu kita itu doa yang salah. Ya, doa yang salah. Kalau salah selama ini
Jangan keraskan hati. Kita mau berubah supaya doa kita tidak salah. Ya, tadi katakan ada hamba Tuhan tiap hari doa. Kok nggak seperti Pastor Andy? Sekali doa banyak keajaiban terjadi. Sampai-sampai saya punya rekan ya berkata, Pastor Andy seperti kalau pemain tinju itu Mike Tyson gitu. Sekali tinju orang jatuh. Sekali doa mujizat besar terjadi. Ya, ini semua proses kita bagaimana tetap ada di senternya, jantungnya hati Tuhan, kehendak Bapa. Tidak mudah. Iya, saya disuruh ngulang juga belum tentu bisa. Tapi sekarang jalani saja apa yang sudah kita lewati proses itu. Ya, jadi kalau sudah berdoa, orang Kristen berdoa, hamba Tuhan berdoa, pastikan doamu itu didorong oleh belas kasihan, belas kasih. Ya, jangan doa hanya didorong oleh hawa nafsu dendam, hawa nafsu mau dibilang orang, hawa nafsu supaya membesarkan gereja atau sinode atau membuat populer. Jangan. Sampai hari ini saya berdoa, saya melayani, saya belajar ya keseharian. Selalu saya merasa saya bukan siapa-siapa gitu. Sekalipun banyak orang kasih pujian, Pastor ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di hari ini secara efektif dan sebagainya, pujian-pujian positif, saya merasa saya bukan siapa-siapa gitu. Ya, saya terus belajar menjaga tutur bahasa saya. Sementara saya melihat, maaf ya nggak menghakimi, saya melihat ada orang yang baru merintis pelayanan, baru masuk proses dia melayani untuk sampai di jantung senternya kehendak Tuhan, tapi sudah belagak sombong, belagu, cara bicaranya arogan, merendahkan orang, dan sebagainya. Kalau boleh saya bicara, saya sampaikan, melayani Tuhan itu harus rendah hati. Ya, karena Tuhan yang kita layani adalah Raja yang menghamba. Milikilah hati hineni, hati yang menghamba. Yesus Raja yang kudus, Raja yang mulia, tetapi saya sematkan sebuah gelar, Yesus Raja yang menghamba. Sekarang saya anaknya, saya mau jadi hambanya yang rendah hati. Jangan sampai seperti banyak orang-orang kita lihat di luar sana, hamba yang sombong, hamba yang tinggi hati, hamba yang arogan. Ya, doa yang benar seperti apa? Doa yang lahir dari belas kasih. Banyak di dalam kisah, saya tidak bacakan hari ini, waktunya saya harus bagi untuk mendoakan dan kesaksian dan juga healing water. Tapi kalau sudah melihat contoh, sudah bisa lihat ya nanti atau kasih tanda seperti di dalam kisah Injil Matius pasal 9. Ya, contoh saudara melihat ayat 35, 36. Di situ doa Yesus itu karena belas kasih. Belas kasih. Ketika Tuhan melihat orang susah, orang sakit, ya, Matius pasal 9, 35, 36 gitu.
apa yang pertama muncul? Masgiu hatinya. Masgiu itu apa? Hancur hati. Belas kasih. Thank you, Leo Girls. Masgiu hatinya. Berbelas kasih. Maka dari situlah terjadi sebuah pintu jawaban ilahi. Banyak orang-orang sakit di antara mereka disembuhkan, ya, termasuk juga penyediaan makanan minum terjadi. Dari mana pintunya? Belas kasih. Jadi kalau boleh saya share, saudara, bagaimana doa yang benar? Pengalaman saya, dan saya belajar sedikit baca-baca Alkitab, ya, dari kehidupan Tuhan Yesus, belas kasih. Contoh misalnya Pastor melayani waktu zaman-zaman sering berkunjung ke rumah sakit, ya, itu harus didorong belas kasih. Dan apa yang terjadi ketika sampai depan bangsal kamar atau ruang ICU atau bertemu keluarga yang kita akan datang mendoakan, menguatkan, itu kita merasa, saya merasa merinding. Merinding itu istilahnya sebetulnya urapan itu kuat banget. Sampai orang-orang itu juga merasakan begitu ketika saya masuk ke ruang ICU. Banyak terjadi spontan reaksi yang tidak masuk akal. Seperti kalau saudara masih bisa melihat di story di Instagram, divonis sudah stroke karena pecah pembuluh darah, akhirnya sadar dan sekarang sehat normal. Doa membatalkan stroke, doa membatalkan henti fungsi karena otak itu terjadi pecah pembuluh darahnya, doa membatalkan. Dan banyak kisah-kisah yang saya alami, sebagian besar ada juga di YouTube, sebagian juga saudara mungkin bisa jadi saksi bagaimana pelayanan yang nyata ketika saudara datang di tempat di mana pastor melayani. Itu hadirat Tuhan. Yang sebelum tadi itu merinding-merinding itu, sampai di jalan-jalan orang belum masuk ke tempat area kebaktian, itu banyak orang-orang berkata ini seperti suasana surgawi. Ada yang berkata bahkan, wah, punya uang tidak usah jauh-jauh ke Israel, tapi ke sini katanya mereka rasa damai sejahtera. Itu kesaksian pribadi sebetulnya, tidak harus juga saudara ikutin. Karena setiap kesaksian berbeda-beda, ya. Baik, sekarang saya mau masuk berikutnya dan saya selesai di bagian ini. Sekarang bagaimana solusinya? Solusinya dari akibat hawa nafsu yang saudara-saudara tidak kontrol sehingga gagal, aib, salah, dosa, pelanggaran, masalah, penyakit yang datang. Bagaimana solusinya? Dari manakah solusinya? Saya beritahu sekarang ya. Solusinya, dari manakah pertolonganmu? Pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus. Ketika rame-rame, pertolonganku datang dari Tuhan Yesus. Seperti janji firman-Nya, dan firman Tuhan saya percaya penuh yang tercatat di dalam kitab suci Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini tertulis loh. Berarti Tuhan mau kita tahu bahwa pertolongan kita tuh masih ada. Masih ada harapan. Dari mana? Dari Tuhan Yesus yang tercatat di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
depan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bacakan ya, kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Selamat mendengarkan ayat ini, menguatkan banget kita semuanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana? Dari mana datang sengketa? Tadi studi kasus yang pertama kita sudah membuka dari pembukaan. Dari mana sengketa? Masalah, penyakit, kesulitan dari hawa nafsu. Oke. Udah terjadi di hari yang lampau, hari kemarin. Hari ini lebih baik. Saya beritahu saudaraku, dari manakah sekarang solusi jalan keluar? Pertolongan yang kita perlukan untuk kita bisa keluar dari situasi sulit ini. Pemazmur berkata, dari manakah datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku, pertolonganmu, pertolongan mereka yang dalam kesulitan hari ini datang dari Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan langit dan bumi. Jadi udah jelas ya, rame-rame nih, ada puluhan ribu orang sedang live streaming. Pasang-pasang mata ini yang melihat dengan haus dan lapar, datang berbondong-bondong secara massal kepada Tuhan Yesus, meminta, memohon pertolongan daripadanya. Amin. Ayat 3 yang selanjutnya, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ia penjaga yang tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, penjagamu, Tuhanmu, pelindungmu, penjagamu, naunganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Proteksinya luar biasa. Ayat 7, Tuhan akan menjaga saya, Anda, engkau, dan mereka terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ada juga kesaksian-kesaksian masuk, saudara pernah dengar dan saya sering bacakan, bagaimana lewat doa dan firman yang saya beritakan, doa berkat mereka terima, itu ada yang diluputkan dari kecelakaan. Intinya mereka merasakan begitu nyata perlindungan Tuhan Yesus. Iya, Tuhan yang bilang, dan saya percaya, saya hamba Tuhan yang percaya firman 100%, beserta kuasa dan janjinya dan nubuatan-nubuatannya. Apakah hamba Tuhan mau percaya? Saya rasa belum tentu. Karena kalau sudah terlalu penuh otak ini, biasanya ini kosong. Maka saya bersyukur, tidak bermaksud merendahkan. Otakku itu tidak terlalu pintar, tapi saya belajar hatiku biarlah dipenuhi oleh janji-janji Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Amin. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Ayat 8, Tuhan juga akan menjaga keluar masukmu. Amin. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya bicara soal kesaksian, bukan cuma kesaksian orang lain loh ya. Saya juga mengalami kesaksian
perlindungan Tuhan itu dalam berbagai banyak hal, baik dalam penerbangan di pesawat ya, yang akhirnya kita putar-putar nggak bisa mendarat kembali dengan selamat, itu dilindungi Tuhan. Baik dalam kejadian hampir tabrakan, Tuhan jaga. Tapi juga ada yang tabrakan, Tuhan jaga. Maksudnya tidak apa-apa gitu ya. Dulu sebelum saya melayani Tuhan itu saya memang nakal ya. Saya merasa jago fight ya, dan juga kalau nyetir itu motor itu jago balap, sehingga saya punya pengalaman dulu cium aspal, dulu sering baku pukul muka ini robek-robek. Dulu kalau kita fight itu pakai besi itu yang dipegang pak gitu, ini robek, ini robek, ini robek. Jadi wajahku ini banyak robek karena dulu saya tukang fight ya. Tapi sejak saya sekarang melayani Tuhan, kadang-kadang hampir diserempet dan sebagainya, Tuhan lindungi itu. Jadi saya doakan, bukan saya doakan, tapi itu terjadi gitu. Sama dengan saya berkata Tuhan itu memberkati, saya tidak hanya ngomong, tapi saya benar-benar merasakan berkat Tuhan begitu. Dan saya berkata Tuhan menyembuhkan saudara, bukan saya hanya bicara, tapi saya disembuhkan Tuhan gitu. Jadi saya memberitakan kepada saudara, hidupku jadi kesaksian, Tuhan itu saya alami, Tuhan Yesus itu nyata benar gitu. Kiranya apa yang saya bagikan renungan ini bisa menjadi penguat saudara dan masa-masa sulit yang kau hadapi hari ini, dengan firman, kesaksian, dan doa-doa dari Pastor Andy Simon, hamba Tuhan ini, boleh memberikan saudara-saudara jalan keluar, penguatan, dan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami sungguh sangat mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa bagi saudara yang sedang sakit hari ini, atau yang sedang dalam kesulitan hidup, atau sedang dalam persoalan, tantangan yang sampai engkau susah banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya hamba Tuhan yang selalu rindu berbuat sesuatu lebih, bukan hanya doa gitu. Semisal saudara di Balikpapan kehabisan beras ya, saudara-saudara bisa datang ke tempat kami di Balikpapan ya. Kami kasih beras gratis gitu. Kami rindu berbuat lebih. Kalau di luar Balikpapan ya saya mohon maaf banget, saya nggak bisa mentransfer, saya nggak bisa menghandle satu Indonesia. Tetapi saudara saya dorong datang ke gereja terdekat, di gereja-gereja di kotamu seperti di Medan, Jakarta, Surabaya, Papua, Kupang, dan sebagainya. Ini kota-kota yang kadang-kadang hubungi Pastor Andy, minta bantuan. Saya minta sorry banget. Saya nggak bisa mentransfer gitu ya. Tapi saya dorong saudara ke gereja, pasti di sana banyak gereja-gereja yang siap membantu saudara sekalian. Ya. Dan saya berdoa, khusus saudara yang sedang sakit, beban berat saat ini, mari saudara bisa dua tanganmu seperti ini, letakkan di dada. Letakkan di dadamu. Saat engkau letakkan tanganmu di dada saat ini, ada kedamaian. Setiap tangan-tangan yang mereka letakkan di dadanya, mengalirlah urapan sorgawi dalam nama Yesus.
Dengan urapan ini mereka disembuhkan, suaminya disembuhkan, istri disembuhkan, keadaannya disembuhkan, beban-beban yang berat, kekacauan, kekalutan hidupnya disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara percaya kesembuhan ini, kelegaan ini, urapan ini mengalir di hidupmu. Katakanlah amin. 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 Cek kesehatan Anda, saya percaya doa ini memberkati kesehatanmu. Sepanjang hari ini, lihatlah, damai sejahtera Tuhan menyertai engkau, sehingga engkau melewati hari ini dengan legowo, lega, dengan enteng, dengan sukacita, dengan kemenangan. Anak-anakmu semuanya ada dalam tangan Tuhan, dalam rencananya. Masa depan mereka ada di dalam rencana Tuhan Yesus. Anak-anakku juga dalam rencana Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya sudah berdoa bagi saudara, dan saya percaya doa ini melawat banyak orang dan jadi kesaksian hidup mereka. Ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya. Baik, Bapak Ibu terkasih, sekarang saya mau doakan air yang saya akan minum dan memberkati air yang saudara akan minum, baik minum langsung atau sebagai pengantar obat yang akan engkau minum. Dan juga saya merespon banyaknya request khusus ya, untuk juga jika lo boleh pester minyak sebentar, kalau ada oke. Oke, ada. Saudara bisa angkat air minum Bapak Ibu sekalian, dan saudara bisa angkat juga minyak yang mau saudara minta berkat. Di tangan Bapak Ibu terkasih ada air, dan sebagian di antara saudara ada minyak. Saya mohonkan berkat dari Tuhan, diberkatilah air yang akan engkau minum, jadi healing water. Amin. Diberkatilah minyak di tangan beberapa orang, oleskan untuk orang sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Air ini saudara-saudara minumlah dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Minyak ini oleskan kepada orang sakit dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Amin. Saya minum dalam nama Tuhan Yesus, jadi berkat kesembuhan, kesehatan. Puji Tuhan, 704 WITA, berarti 604 WIB. Ini tentu buru-buru, sebagian yang akan kerja kasihan, maka saya ajak saudara juga buru-buru untuk angkatlah tanganmu sekarang. Saya mau berdoa supaya semua dapat berkat Tuhan. Habis ini saya akan lanjutkan di kesaksian-kesaksian yang ditunggu oleh ribuan orang, bagaimana Tuhan bekerja lewat doa-doa. Setiap tangan yang terangkat siap terima berkat Tuhan Yesus. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian sepanjang hari ini.
dilindungi oleh Tuhan Yesus, disertai olehnya, dan diberikan berkat-berkatnya. Kesehatanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, hidup dan keluargamu menjadi berkat. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, doa-doa dan berkat Tuhan sudah tersampaikan. Saudara-saudara, masuklah di hari yang baru dengan sukacita. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan izin keluar, pamit, silakan ya, masuklah aktivitasmu dan hidup jadi berkat dan melayani Tuhan ya. Di tengah kesibukanmu, apapun engkau sebagai guru kah, pengusaha kah, pelajar kah, ya, pekerja kah, jangan lupa bahwa kita hamba Tuhan jadi berkat dan melayani sesama. Jadi untuk khusus hal-hal ini saya memang tidak fokus sebetulnya, saya jujur saya tidak fokus mendoakan, atau saya sebetulnya tidak mau mendoakan. Bukan tidak mau karena sombong atau mengabaikan, nggak kepegang ya. Jadi urusan tes CPNS, urusan wisuda, urusan dan lain-lain, urusan uang, urusan dompet, urusan hati, urusan kerja, urusan bisnis, urusan masa depan, tolonglah kalau orang tua itu untuk anakmu doakan sendiri, kasihan. Jadi bukan saya nggak mau, memang saya juga melatih bahwa saya ini kan bukan sebagai sumber jawaban. Saudara punya mulut, saya punya mulut. Saya membantu mendoakan orang susah, orang sakit. Tapi urusan jodoh-jodohmu, suksesmu, nilai tinggimu, ada lagi apa itu? Aduh, saya kalau mau screenshot nanti tidak enak, kayaknya kita menjelekkan orang. Tapi maksudnya adalah tolonglah kalau urusan-urusan yang mau lamar kerja, sudah lamar kerja, terus supaya naik gaji, atau urusan-urusan misalnya sudah hamil terus melahirkan, saya ucapkan selamat ya. Tolong hari-hari tumbuhnya pesta didoakan terus ya. Saya nggak bisa, saya nggak mau munafik ya, saya nggak bisa masa tiap hari saya doakan DBD anakmu tumbuh gigi, tumbuh gingsul, tumbuh apa. Doakan sendiri ya. Bahkan orang-orang sakit saya doakan cukup sekali, nggak usah datang lagi. Maksudnya adalah saya bukan dokter yang rumusannya 2x1, 3x1, enggak ya. Kalau ini masih ada itu orang percaya, saya layani saudara. Tapi kan di belakang masih banyak ini yang menunggu. Kalau Tuhan sudah nggak percaya, ya sudah, berarti saya nggak melayani lagi kan gitu. Karena saya melayani tidak dalam apa ya istilahnya, untuk mewariskan anak cucu, enggak. Masih dipercaya Tuhan, puji Tuhan, grace masih bisa dipakai, izin perpanjang 2 tahun sudah izin keluarnya segala macam, bisa, puji Tuhan. Besok Tuhan bilang stop, ya stop gitu. Jadi saya tidak seperti gembala yang urus panjang-panjang gitu, nanti dia mau meninggal dia wariskan kepada siapa, anaknya, keluarganya. Saya enggak. Ya, ini ada yang puji Tuhan, enggak ada yang nggak apa-apa Tuhan, berarti waktunya sudah selesai kan gitu. Ya, jadi tolong ya, urusan skripsi, CPNS apa, nggak usah kirim form doa, nggak usah, nanti saya nggak respon yang sudah sakit hati. Ya, sudah ya, Pastor off dulu, sama-sama, thank you. Loh, doa berkat sudah tadi kok, udah doa berkat, ya udah ya. Sekarang masih ada yang baru gabung sebelum Pastor close,
angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Hore! Dapat paus. Ciara. Jesus love you. Mama. Thank you banget. Dapat paus. Hore. Tuh ada yang request lagi pujian sekali. Ya udah, pujian segala perkara. Habis itu saya ucapkan kalimat berkat. Udah itu masuk di hari yang baru ya. Jadi berkat ya. Praktek ya. Menyala Kak Ciara. Ada yang komentar gitu. Makasih juga yang berbagi kasihnya, memberkati hamba Tuhan ini lewat stiker di YouTube. Makasih yang sudah memberkati. Saya melihat ada ratusan stars yang diberikan di lewat Facebook. Terima kasih, dan juga makasih buat gift-gift yang sudah diberikan lewat live streaming hari ini. Tuhan memberkati. Baik, ya, tuh ada yang sudah pamit juga. Aku pamit juga kalau gitu menyala, ye. Ya sudah ngomong tadi kan, pujian segala perkara, lalu close dengan ucapan berkat. Puji Tuhan. Hamba Tuhan ya lakukan apa yang diucapkan. Amin. Pujian segala perkara menjadi pengantar kita masuk di hari yang baru hari ini. Semua siap-siap ya. Dan panjang umur. Menyala. Gaspol. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia banget dalam hidupmu dan hidupku juga. Bagikannya kesetiaan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang membutuhkannya. Sudah temui hari ini. Dia penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaanmu Tuhan sungguh sangat terbukti. Kami ada hari ini oleh karena Engkau yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami berkata, oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya
Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Chandro, Sayo, hore 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 hore. Terima kasih juga sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Masuk di hari yang baru, angkatlah tanganmu dan terimalah ucapan berkat dari hamba Tuhan untuk saudara sekalian. Diberkatilah engkau di hari yang baru ini. Semua sehat-sehat ya. Jaga kesehatan juga dan senantiasa ada dalam proteksi Tuhan Yesus. Beban yang berat, pergumulanmu, saat lewat ucapan berkat ini engkau mendapatkan kelegaan untuk engkau, hatimu, keluarga, rumah tangga, dan anak-anakmu sekalian, termasuk Bapak Ibu sekalian dalam pekerjaan-pekerjaanmu dilancarkan berkat, ekonomimu dipulihkan, kebutuhan-kebutuhan tercukupi. Amin. Terjadilah apa yang saya ucapkan ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang baik Tuhan janjikan semua menjadi milik saudara sekalian. Tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil dalam anugerah Tuhan Yesus. Amin. Masuklah di hari yang baru dan ingatlah sola fide, hiduplah oleh iman karena Tuhan Yesus Immanuel sayang kita dan sertai sampai selama-lamanya. Cayo kisbai. Dor. Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.